Rusia ternyata ngebet menggelar pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia. Jika tidak bisa menghadapi tim senior melawan kelompok umur jadi opsi selanjutnya. Pihak Rusia mengagendakan uji coba antara timnas Indonesia versus Rusia pada September 2025, alias saat periode FIFA Matchday berlangsung. Sebenarnya, jadwal FIFA Matchday terdekat berlangsung pada Juni 2025. Akan tetapi di periode tersebut timnas Indonesia dipastikan tidak bisa karena masih punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas masih punya 2 pertandingan lagi untuk menentukan nasib ke Piala Dunia 2026. 2 laga tersisa adalah menghadapi China dan juga Jepang. Memang benar pada September 2025, kami memiliki jendela waktu yang memungkinkan untuk mengadakan pertandingan antara tim nasional kami, ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, sumber media Rusia RIA Novosti, Jumat 2 Mei. Berbeda dengan timnas Indonesia, Rusia tak punya jadwal tetap di kalender FIFA Matchday. Itu setelah hukuman dari FIFA pada 2022 buntut invasi Rusia ke Ukraina. Akibatnya, Rusia tidak mempunyai lagi jadwal tetap sepak bola Rusia, baik klub dan juga tim nasional. Namun, Rusia masih bisa beruji coba dalam jeda internasional, terbaru membantai Grenada dan juga Zambia 5-0, yakni pada Maret 2025. Kemudian Rusia berlatih tanding dengan Vietnam dan juga menang dengan 3 gol tanpa balas pada 5 September 2024. Itu tergantung pada jadwal internasional turnamen kualifikasi. Pada Juni dan September 2025, timnas Indonesia memiliki jendela khusus untuk pertandingan persahabatan internasional semacam ini, jelas Tolchenov. Pada Juni 2025, timnas Indonesia masih berpartisipasi dalam kegiatan kualifikasi Piala Dunia 2026, Tolchenov menambahkan. Kemudian Tolchenov menjelaskan jika tim nasional senior tidak memungkinkan, kelompok umur bisa menjadi opsi. Timnas U23, U20 dan juga U17 bisa dicoba menggelar pertandingan persahabatan. Ada juga ide lain, yaitu menggelar turnamen kecil dan mengundang beberapa tim nasional lain, misalnya Malaysia. Dengan begitu, saat tim kami datang ke sini, mereka bisa memainkan beberapa pertandingan, ungkap Tolchenov. Pada prinsipnya timnas Indonesia menyatakan kesiapannya dan juga mereka memang tidak keberatan, bahkan tertarik. Kami sedang melakukan pembahasan dan sangat berharap sesuatu bisa benar-benar terrealisasi pada September 2025, pungkasnya. Baru-baru ini muncul rumor yang mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menggelar laga persahabatan melawan Lebanon dan juga Malaysia dalam sebuah turnamen mini. Hal ini seperti yang dikabarkan oleh Federasi Sepak Bola Lebanon atau LFA di laman resminya. Dalam pernyataan LFA dikatakan bakal digelar turnamen segitiga di mana Indonesia akan jadi tuan rumahnya pada tanggal 1-9 September mendatang. Untuk mempersiapkan pertandingan ini, Lebanon akan mengikuti turnamen persahabatan internasional di Indonesia, tulis LFA dalam situsnya. Dari 1 hingga 9 September 2025, yang juga diikuti oleh tuan rumah timnas Indonesia dan Malaysia, jelas LFA. Sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi dari PSSI perihal turnamen ini. Memang pada September timnas Indonesia belum ada agenda resmi. Bagi Lebanon dan juga Malaysia, laga ini merupakan pemanasan sebelum melanjutkan laga kualifikasi Piala Asia 2027. Sedangkan untuk timnas Indonesia juga penting sebagai simulasi andai lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Anak asuh Patrick Kluivert bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan syarat kalahkan China. Tak hanya kalahkan China, timnas Indonesia juga baru bisa lolos ke babak keempat jika di laga lain, Bahrain imbang atau kalah melawan Arab Saudi. Sesuai regulasi bakal ada 6 negara yang akan bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan 6 negara ini merupakan tim yang berada di posisi 3 dan juga keempat grup A, grup B dan juga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika merujuk pada posisi 3 dan juga keempat, timnas Indonesia punya kans besar untuk melawan Qatar dan juga sejumlah negara Timur Tengah lain, seperti Uni Emirat Arab atau Oman. Nah, pertemuan timnas Indonesia versus Qatar nanti akan hadirkan aroma El Clasico antar kedua pelatih.
Federasi Sepak Bola Qatar resmi mengumumkan ex-Real Madrid yakni Julen Lopetegui sebagai pelatih baru. Lopetegui dikontrak sampai 2027 dengan target meloloskan Qatar ke Piala Dunia 2026. Julen Lopetegui menggantikan rekan senegaranya yakni Luis Garcia yang baru melatih Qatar pada Desember 2024. Julen Lopetegui akan menjalani debut bersama Qatar pada tanggal 5 Juni mendatang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga debutnya tersebut, Lopetegui wajib memberikan 3 poin pada Qatar saat melawan Iran. Posisi Qatar tak ubahnya timnas Indonesia saat ini yang masih ketar-ketir untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika nantinya Qatar bisa lolos ke babak keempat, begitu juga dengan timnas Indonesia, pertemuan Lopetegui dan juga Kluivert akan hadirkan aroma El Clasico. Sebelum menjadi pelatih, Lopetegui merupakan mantan pemain Real Madrid. Lopetegui membela Real Madrid pada tahun 1989. Dan yang menarik, Lopetegui juga sempat membela Barcelona. Ia ke klub Catalan tersebut pada tahun 1994 dan bertahan selama 3 musim. Sementara Patrick Kluivert diketahui merupakan mantan bomber Barcelona pada tahun 1998. Kembali ke Lopetegui, ini bukan kali pertama ia melatih tim nasional. Ia pada tahun 2016 hingga 2018 melatih tim Matador Spanyol. Patrick Kluivert laris manis bersama timnas Indonesia setelah ada 5 negara diklaim bakal beruji coba melawan skuad Garuda pada September 2025. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada keterangan resminya. September dipilih karena bertepatan saat kalender FIFA Matchday, dan sebenarnya ada FIFA Matchday pada Juni mendatang. Namun timnas Indonesia tak bisa karena sudah punya agenda ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya ada 5 negara yang dikait-kaitkan bakal menghadapi timnas Indonesia pada September nanti. Negara pertama ada Rusia. Rumor yang menyebut timnas Indonesia akan menghadapi Rusia sejatinya sudah lama, bukan di level senior. Rusia juga tertarik menantang tim Merah Putih di level kelompok umur. 2 negara lain yang dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Kabar ini masih sebatas rumor karena belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Kami telah menerima informasi bahwa timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia. Pertandingan ini digelar pada September 2025. Tulis akun X Voice of Rusia. Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan 2 negara lain untuk menggelar laga persahabatan. 2 negara itu adalah Malaysia dan juga Lebanon. Dan untuk yang satu ini bahkan telah diinformasikan via situs resmi Federasi Sepak Bola Lebanon. Dan nantinya akan digelar turnamen mini antara ketiga negara yang berlangsung pada tanggal 1-9 September 2025. Adanya laga uji coba tanding di bulan September 2025 tentu bisa berdampak positif buat tim. Ini bisa dijadikan ajang pemanasan tim besutan Patrick Kluivert andai lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun untuk ronde keempat akan berlangsung pada Oktober 2025. Dibutuhkan persiapan yang matang buat menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan terdekat, timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di kandang menjadi peluang besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk meraih 3 poin penting. Dukungan penuh dari supporter dipasukan menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Setelah melawan China, kemudian 5 hari berikutnya CECS dan juga kawan-kawan akan melakoni laga yang sangat berat dengan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni. Tim Samurai Biru merupakan salah satu kekuatan utama di Asia dan diperkirakan akan menjadi lawan yang tersulit dalam grup. Jika mampu meraih hasil positif di kedua laga tersebut, Indonesia berpeluang mengukir sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi atau bahkan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Tergantung pada format dan juga posisi akhir di klasemen. Dan ini akan menjadi pencapaian yang monumental mengingat terakhir kali Indonesia tampil di Piala Dunia adalah pada edisi 1938, di mana saat itu masih bernama Hindia Belanda. Para pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Ravel Schreck hingga Sandy Walsh diharapkan bisa tampil maksimal. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara timnas Indonesia melawan China pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diperkirakan menjadi salah satu laga paling menentukan nasib 2 tim yang kini berada dalam tekanan besar.
Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin, yakni hasil dari 8 pertandingan. Posisi ini masih cukup menjanjikan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, China berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, membuat laga kontra Indonesia menjadi momen hidup dan juga mati bagi skuad The Dragon. Menambah bumbu panas lagi, rumor bergabungnya pemain berdarah Indonesia Pascal Struijk, yakni ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United tersebut tengah menjadi sorotan media, tak hanya di Indonesia tetapi juga di China dan juga Belanda. Dengan postur tinggi menjulang 1,91 meter dan pengalaman bertanding di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset penting yang bisa memperkokoh sektor belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya berharap masuk dalam skuad timnas Belanda. Namun persaingan ketat di lini pertahanan oranye membuat peluangnya menipis. Kini pintu menuju timnas Indonesia terbuka lebar. Apalagi setelah ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert saat Leeds United menjamu Oxford United, yakni pada pekan yang lalu. Langkah tersebut makin menguatkan spekulasi bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk membela Garuda dalam laga-laga krusial ke depan. Apabila proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, sang pemain bisa langsung tampil saat Indonesia menjamu China dan juga Jepang pada Juni mendatang. Ya, kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media China. Ya, media lokal di sana menilai bahwa hadirnya pemain sekelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang China untuk mencuri poin dari laga tandang mereka di Jakarta. Dengan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk baru bagi The Dragon, media China menggambarkan betapa berbahayanya timnas Indonesia jika diperkuat oleh bek sekelas Eropa. China yang sebelumnya masih menaruh asa untuk merangkak naik ke klasemen harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bisa semakin terbenam jika gagal meraih poin dalam 2 laga yang tersisa. Hadirnya Pascal Struijk di skuad Garuda bisa memperkuat pertahanan Indonesia semakin tangguh dan terorganisir, sesuatu yang memang menjadi kekurangan tim dalam beberapa laga terakhir. Ya, sementara itu juga benar naturalisasi dan juga dapat bergabung tepat waktu, Pascal Struijk bisa menjadi pembeda saat menghadapi tekanan dari tim-tim besar seperti China dan juga Jepang di laga yang tersisa. Langkah strategis Indonesia ini juga menjadi cerminan dari tren global dalam dunia sepak bola, di mana banyak negara memanfaatkan talenta diaspora untuk memperkuat kekuatan nasional mereka. Timnas Indonesia pun tidak ingin tertinggal dalam persaingan ini, terlebih dalam upaya untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang menjadi target besar sepak bola nasional. Dengan segala dinamika ini, laga Timnas Indonesia versus China pada tanggal 5 Juni mendatang bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah duel harga diri, peluang terakhir, dan panggung untuk unjuk gigi generasi baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan memiliki rencana untuk menggelar laga persahabatan melawan Malaysia. Ya, Malaysia merupakan rival serumpun Timnas Indonesia. Tetapi keduanya sudah jarang bertemu. Terakhir kali derby Nusantara terjadi yaitu pada tanggal 19 Desember 2021, yakni dalam Piala AFF. Hasilnya skuad Garuda menang telak dengan skor 4-1 atas Harimau Malaya. Dan dalam sejarahnya Timnas Indonesia sudah 85 kali bertemu dengan Malaysia. Catatan statistiknya adalah tim Merah Putih menang sebanyak 33 kali, 18 kali imbang dan juga 34 kali kalah. Sudah lama tidak bertemu skuad Garuda, kini kabarnya akan menggelar laga melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2025 mendatang. Di sisi lain, jika Timnas Indonesia versus Malaysia terrealisasi, maka Tom Haye antusias. Pemain yang berjuluk The Professor tersebut pernah menyampaikan soal derby Nusantara. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar punya mimpi dalam bermain derby. Saya mempunyai beberapa mimpi tentu saja tentang tim nasional, kata Tom Haye. Tapi sebenarnya Timnas Indonesia juga memiliki derby sesungguhnya yakni lawan Malaysia. Sambut gelandang 30 tahun ini, Tom Haye menyampaikan bahwa akan menyenangkan jika bisa bermain dalam derby Nusantara yang mempertemukan Timnas Indonesia lawan Malaysia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.